teman-teman, ya, ini akan dilanjutkan berikutnya oleh Mas Ezra, ya, mengenai hasil penelitian kaitannya antara bersyukur dengan OCD. Saya persilakan Mas Ezra. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya saya sebenarnya masih ingin mendengarkan Buros kuliah sih. Saya udah lama banget kan Buros kuliah. Itu kuliah sangat insightful dan apa ya? Catatannya jadi penuh, Pak. Catatan saya, Pak. Jadi penuh catatan saya dengan kuliah Buros gitu. Jadi sebenarnya pengen tidak mengakhiri ya, pengen dengar lagi ya. Tapi thank you Buros buat pembukaannya sangat insightful. Terus saya juga terima kasih juga buat Untar dan Pak Made ya sudah kasih kesempatan buat sharing terkait dengan hasil penelitian yang saya bikin. Saya waktu kuliah itu, waktu ikut FDI itu pesertanya banyak mahasiswa Pak, tapi ternyata sekarang banyak praktisi ya saya lihat ya. Jadi saya lihat berarti FDI ini apa dirasakan dampaknya ya buat orang-orang di luar ya. Yaitu sisi positifnya dengan banyaknya hadirnya praktisi. Di sisi lain saya jadi grogi Pak. Jadi biasanya sama saya lihat kan banyak mahasiswa ya, sekarang banyak praktisi ya. Oke ya, semoga hasil penelitian saya bisa memberikan satu sudut pandang baru, perspektif baru, insight baru ya buat para yang praktisi maupun yang pembelajar juga, sehingga bisa membantu lah dapat sudut pandang yang baru. Ya, saya sambil share screen dulu sebentar. Saya sambut Pak Tommy dulu. Salam Pak Tommy. Malam ada Pak Tommy, nggak kelihatan Pak. Malam Pak, ya. Malam Pak. Bro Ezra, Bumi ya. Halo. Malam, terima kasih. Ya, oke deh. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya untuk sudah Bro. Slide-nya. Mungkin saya mulai aja. Yang pertama nanti sebenarnya saya udah siapin banyak agenda, tapi sepertinya tadi dari Buros sudah banyak gitu ya yang dibahas sama Buros. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan aja gitu. Nah, jadi ini beberapa agenda yang nanti saya akan bahas di dalam hasil penelitian yang saya lakukan bersama Buros waktu itu. Ya sedikit kenalan tadi sudah dikenalin juga. Ya sekarang saya bekerjanya di Orang Tua Group sebagai TA dan Development. Oke, saya lanjut aja. Oke. Ya, ini merupakan judul waktu itu saya melakukan penelitian ya, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan OCB di dalam organisasi. Diambil dari tesis sebenarnya, dari tesis saya, lalu dikembangkan lagi, dimasukkan dalam penelitian. Nah, semoga dari ini bisa kita sama-sama lihat ya. Tadi Buros sudah banyak banget kasih insight gitu. Ya, background-nya yang pertama, waktu penelitian saya dimulai itu masanya masih masa COVID ya, masa COVID gitu ya. Jadi saya lihat bagaimana caranya ya organisasi ini bisa bertahan dalam situasi yang sangat berat saat itu. Akhirnya saya lihat harusnya organisasi ini perlu untuk beradaptasi, untuk lebih agile, untuk lebih lincah ya beradaptasi dalam lingkungan seperti ini, dalam kondisi seperti ini maksud saya. Nah, terus ada beberapa penelitian juga yang mengatakan gitu kan, jadi ternyata cooperative behavior ya, jadi kita untuk organisasi dapat beradaptasi, untuk lincah, mau nggak mau SDM itu merupakan roda yang utama juga gitu ya, memiliki peran utama dalam perubahan-perubahan yang dilakukan seperti itu. Nah, tadi seperti yang juga Ibu Ros ada informasikan ya, jadi dengan karyawan yang mempunyai tadi ada prosocial behavior, ada behavior yang kooperatif seperti itu, ini akan bisa membantu organisasi seperti itu. Makanya penelitian ini dimunculkan waktu itu, dilihat urgensinya sangat penting, apalagi waktu itu di masa pandemi ya. Meskipun sekarang sebenarnya pandemi sudah berakhir, tapi saya percaya masih cukup relevan ya untuk kita bahas, untuk bisa kita terapkan seperti itu. Ya, OCB banyak di research waktu itu di masa-masa yang normal gitu ya. Tapi waktu itu saya
dan Bu Ros menelitinya dalam situasi COVID-19. Nah, di sisi lain OCB tadi mungkin memiliki dampak yang positif ya, seperti membuat performance ya, work performance lebih baik atau engagement dan yang lain. Tapi di sisi lain ketika terlalu banyak dikeluarkan, tadi kan kita hari ini kan banyak akan bicara ya bagaimana mengeluarkan OCB di perusahaan ya. Nah, tapi kalau terlalu tinggi itu juga berakibat juga fatal. Jadi ada mungkin kelelahan karena banyak, kalau coba bayangkan dalam satu organisasi semuanya ingin membantu, lalu tidak ada yang mengerjakan tugas utama begitu ya. Nah, itu juga akan berbahaya. Jadi bisa menimbulkan kelelahan sendiri. Juga bisa menimbulkan mengurangi kepuasan bekerja seperti itu. Nah, ini kalau terlalu excessively ya, atau terlalu diforsir seperti itu. Nah, lalu makanya saya coba cari ya, apa sih kira-kira yang bisa meningkat, yang bisa berperan ya, berkorelasi dengan OCB ini, supaya OCB ini keluarnya maksimal tapi tidak berlebihan, seperti itu. Nah, previous research sebenarnya cukup banyak, tapi waktu itu benar yang kata Bu Ros bilang juga, ternyata gratitude ini sangat unik, variabel yang sangat unik sekali di Indonesia. Tanpa disadari ya, saya ingat banget waktu itu cerita saya sedang pernah kena kecelakaan motor gitu, lalu waktu kecelakaan orang tua tanya, kamu gimana gitu. Ternyata jawaban saya bukannya aduh ini sial sekali hari ini gitu, tapi jawabannya lebih seperti ini, ya masih untung lah rusaknya cuma di ban gitu kan. Jadi orang Indonesia itu emang kadang-kadang itu tadi ekspresi ya, kalau Bu Ros bilang itu ekspresi gratitude-nya itu sangat mudah sekali gitu kan. Terlambat masuk kantor ya untung nggak dimarahin atau apa ya, selalu mencari ada yang untung dari sebuah kebuntungan gitu ya. Itu orang Indonesia. Jadi saya rasa ini variabel yang sangat menarik di Indonesia tapi sangat jarang diteliti begitu. Nah, sebenarnya di luar banyak sekali ada juga penelitian ya, tapi hasilnya kurang konsisten antara yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia gitu. Contoh kita kalau misalnya lihat ada beberapa penelitian, ada penelitian yang di Kanada waktu itu, ternyata gratitude ini memiliki korelasi dan juga berperan gitu ya terhadap OCB, perannya sekitar 15%. Tapi 0,15%. Tapi kalau di Indonesia itu 33. peran gratitude itu menjadi 33,7%. Ini berlipat-lipat kali ganda. Jadi betapa sangat krusialnya dan sangat uniknya variabel ini, akhirnya mencoba untuk diteliti ya, dicari tahu lebih dalam kira-kira bagaimana peran gratitude ini. Lalu yang kedua tadi dikatakan juga mengenai peran dukungan organisasi ya. Jadi beberapa penelitian juga mengatakan bahwa POS atau dukungan organisasi ini bisa merupakan link ya, dapat menjembatani atau menghubungkan lah antara gratitude terhadap prosocial behavior tadi. Jadi rasa bersyukur memunculkan perilaku prosocial behavior ya, perilaku untuk yang altruism mungkin kalau kita bentuk di OCB salah satunya begitu ya. Nah, ini juga bisa disupport dikeluarkan gitu ya, lebih keluar lagi ketika ada organizational support yang baik, yang dipersepsikan dengan positif, dengan baik oleh karyawan. Nah, dari itu maka ini bentuk penelitiannya, model penelitiannya itu ingin melihat gratitude terhadap perannya ke OCB, korelasinya seperti apa, dan menjadikan POS ini sebagai variabel moderator. Ya, jadi hipotesisnya POS ini saya dipercayai ya bisa dengan berbagai literatur yang sudah dibaca begitu. Ternyata POS ini dipercayai bisa menjadi moderator antara gratitude dan OCB, dan peran gratitude terhadap OCB ini akan lebih baik, akan meningkat
dengan karyawan yang merasakan pos yang lebih tinggi, begitu. Jadi kredit itu terhadap OCB meningkat ketika posnya juga meningkat. Posnya tinggi ya, bukan meningkat, tapi posnya tinggi gitu ya. Jadi karyawan merasakan pos yang baik gitu ya, mempersepsikan dukungan organisasi dengan baik. Nah, ini hipotesisnya. Nah, lalu kita buktikan gitu kan, ingin membuktikan melalui penelitiannya. Ya, ini mungkin definisi saja sedikit, saya mungkin nggak terlalu banyak. Tadi juga OCB sudah banyak dibahas bahwa ini adalah perilaku yang voluntary, bahkan di luar reward system. Jadi ya benar-benar emang personal banget ya, personal sekali, tanpa disuruh, tapi ya itu emang muncul dengan sendirinya oleh karyawan. Nah, lalu ada gratitude dan POS. Gratitude tadi banyak dari Mekulo atau Emmons ya, tapi karena ini settingnya dalam lingkungan pekerjaan, jadi waktu itu saya mengambil definisi dari Kane. 2018 itu lebih mengarah kepada bagaimana kecenderungan seseorang untuk merasa bersyukur, merasa memiliki perasaan positif ya terhadap banyak aspek dalam pekerjaannya gitu ya. Nah, ini lebih dikaitkan dengan pekerjaan yang dalam pengertian oleh Kane. Lalu POS menggunakan definisi dari Eisenberger. Jadi bagaimana karyawan itu merasakan ya, percayalah bahwa organisasi itu pasti memberikan yang terbaik buat mereka. Ketika mereka itu mungkin bekerja, mungkin berkontribusi di organisasi, mereka yakin organisasi itu juga akan melakukan timbal balik yang sepadan gitu. Jadi ketika mungkin organisasinya memberikan, oh ini saya kasih kamu gaji yang besar, tapi harus lembur. Nah, bisa jadi itu posnya dipersepsikan tidak terlalu baik bagi bagi karyawan begitu ya. Tapi baik lagi, kita harus melihat apakah karyawan itu bisa menilai dukungan itu dengan tepat gitu ya. Jadi itu peran dari kita organisasi untuk melihat kira-kira pas nggak ya kalau kita berikan A atau reward tertentu terhadap karyawan kita seperti itu. Nah, ini juga menjadi pokok bahasan juga yang menarik nanti di bagian akhir. Nah, metodenya biasa dengan korelasional, kuantitatif, lalu IV-nya gratitude, NV-nya POS. Ya, ini mungkin saya cepat aja. Oke, ya ini semua alat ukurnya sudah dilakukan validitas ya, dites secara validitas dan juga reliabilitas. Jadi semuanya juga baik gitu ya, baik adanya. Sebenarnya ada satu lagi alat ukur, cuma dalam jurnal dan waktu masukkan penelitian ini ke jurnal itu tidak dimasukkan gitu ya. Sebenarnya ada waktu itu saya dan Bu Ros membuat satu alat ukur mengenai persepsi terhadap bekerja di rumah atau WFH gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tertarik dengan topik mengenai bagaimana seseorang mempersepsikan WFH, bisa juga hubungi saya gitu ya. Mungkin saya bisa bantu dengan alat ukurnya gitu. Nah, oke, terus ini measurement-nya OCB itu saya lakukan back to back translate, lalu juga dibalikin lagi dari Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris lagi ya supaya lebih baik secara konstruk. Lalu di CFA juga dicek model fit-nya seperti itu. Gratitude juga ada 2 dimensi, ada SWE dan juga MW atau meaningful work. Jadi bagaimana karyawan itu gratitude-nya dibagi 2 ya. Jadi yang pertama, apa karyawan itu merasa gratitude, bersyukur atas lingkungan yang didapatkan. Lalu yang kedua, apakah karyawan itu bersyukur terhadap pekerjaan itu sendiri. Ya, apakah karyawan itu merasa, oh pekerjaan saya ini sangat berguna ya buat orang lain misalnya. Itu yang meaningful work. Tapi yang supportive work environment itu adalah bersyukur karena oh lingkungan saya baik, mungkin AC-nya dingin, oh ada tamannya, teman-temannya baik. Nah itu lebih ke yang dimensi yang pertama. Lalu ada POS ya, ada POS juga. Ini juga sudah dilakukan, reliabilitasnya juga sudah diuji gitu. Ini
alatnya langsung dari original, juga dari Eisenberger juga. Lalu kita langsung aja ke bagian result ya. Di bagian result ini awalnya saya melakukan uji model fit testing terlebih dahulu. Jadi apakah tadi model penelitian yang sudah dibuat apakah fit ya, gitu kan? Jadi dilakukan model fit testingnya. Hasilnya sebenarnya secara p-value-nya itu tidak baik ya. Itu di situ 0,00. Tapi beberapa anjuran penelitian itu juga mengatakan ketika p-value-nya nggak baik, maka kita bisa lihat dari GOV-nya ya, atau goodness of fit-nya. Itu ada beberapa yang di atas dari batas gitu ya. Jadi harusnya dari beberapa GOF ini, NFI, CFI, RFI, dan lain-lain itu juga bisa dikatakan bahwa model tesnya ini, model penelitiannya ini fit seperti itu. Nah, terus resultnya langsung yang pertama saya tes untuk direct effect-nya ya. Jadi direct effect-nya dari B itu adalah bersyukur, lalu terhadap OCB. Ketika bersyukur langsung dikaitkan, korelasikan dengan OCB, maka hasilnya korelasinya 0,49 gitu. Dan peran dari bersyukur terhadap OCB itu sekitar 24,9%, sisanya berarti dari faktor-faktor yang lainnya. Nah, lalu dengan model penelitian yang sudah dibikin tadi, kita masukkan POS sebagai moderator. Nah, bagaimana ketika variabel moderator ini apakah mempengaruhi ya? Apakah mempengaruhi besaran? Apakah mempengaruhi besaran korelasi yang sebelumnya sudah terbentuk? Jadi kan bersyukur dan OCB sebelumnya sudah ada korelasinya, lalu dimasukkan POS gitu ya. Bagaimana kira-kira gitu kan hasilnya? Nah, kita lihat moderation rule-nya atau efeknya itu ketika POS masuk dalam model penelitian itu hubungannya meningkat ya, jadi 0,638 dengan perannya itu 40,7%. Ya, jadi meningkat ketika POS masuk dalam model, maka bersyukur dan OCB ini korelasinya juga meningkat seperti itu. Nah, ini yang di bagian yang kiri, lalu di kanan ada scatter plot-nya juga. Di sini kita bisa lihat ada warna biru, hijau, dan kuning. Jadi untuk yang warna biru sendiri ini penanda untuk ketika POS-nya rendah ya, POS-nya rendah. Jadi mungkin karyawan yang mempersepsikan dukungan organisasi itu rendah, di situ tidak terlihat ya, tidak terlihat perubahan yang signifikan antara hubungan bersyukur dan dengan OCB, atau di sini saya pakai bahasa Indonesia ya dengan PKO. Lalu yang hijau itu yang berarti yang sedang, POS yang sedang. Lalu yang paling atas yang kuning itu ketika karyawan memiliki POS yang tinggi ya, ketika mempersepsikan wah, dukungan yang diberikan organisasi ini tepat sekali buat saya, pas gitu kan buat saya, maka bersyukur terhadap OCB-nya itu langsung melonjak gitu ya. Jadi di sini sangat terlihat bahwa moderasi dari POS ini bisa dinilai berhasil dalam mempengaruhi hubungan bersyukur terhadap OCB-nya. Nah, maka ada findings-nya yang secara disimpulkan ya dari penelitian yang saya lakukan. Gratitude plays a role in OCB ya. Jadi bersyukur ini ternyata memiliki berkorelasi dengan OCB. Dan hubungannya ini meningkat ketika karyawan itu mempersepsikan dukungan organisasi secara baik, secara positif. Tadi yang dari scatter plot-nya. Nah, dengan kata lain, sesuai dengan topik ya, judul yang sudah diberikan dalam penelitian ini, bagaimana cara memaksimalkan OCB untuk bisa keluar dalam organisasi, yaitu dengan cara bagaimana caranya karyawan ini merasa bersyukur. Di sisi lain,
juga mendapatkan support yang tepat, yang memadai dari organisasi. Jadi ketika karyawan memiliki grateful yang pas, yang kalau kata Haji Roma Irama itu yang sedang-sedang saja ya, mungkin gitu ya kali ya beritahunya. Jadi yang ketika bersyukurnya itu dapat, lalu organisasinya juga memberikan support yang pas gitu ya. Organisasi dapat melihat nih, dapat menerowong kira-kira kebutuhan karyawan saya itu apa. Pas dapatnya, maka OCB-nya bisa optimal. Nah, kalau OCB-nya optimal berarti bisa membantu organisasi tadi ya. Kita bisa mungkin simpulkan seperti itu ya. Di sini maka saya ada beberapa suggestion ya waktu saya berikan untuk praktisi ya, untuk bagaimana menerapkan ini. Yang pertama, bagaimana kita mengemphasize organization factors ya. Jadi bagaimana peran organisasinya di mana sih gitu kan. Kalau tadi kan banyak bicara tentang individual lah. Lalu peran organisasi ini di mana? Nah, peran organisasi untuk meningkatkan OCB ini adalah tadi ya, dukungan organisasinya harus pas, yaitu provide both financially maupun mentally gitu ya. Jadi mental ini bisa banyak banget sekarang, itu marak sekali, ada gathering, ada mungkin acara olahraga, ada employee assistance, dan banyak sekali hal-hal seperti itu, di mana tentunya baik lagi organisasi perlu meninjau. Jangan semerta-merta, wah kayaknya karyawan bagus nih kalau diberikan bonus ya, atau misalnya karyawan bagus nih dikasih gathering, ternyata tidak efektif. Nah, itu juga membuat posnya tadi ya, pos yang dirasakan oleh employee ini employee tidak merasakan dukungan itu tepat untuk dia seperti itu. Jadi kembali lagi perlu dilakukan, lalu dievaluasi. Kita harus organisasi harus mencari hal yang pas ya buat karyawan-karyawannya. Lalu dari faktor individual, apa yang bisa dilakukan ya? Tadi kalau kita belajar dari Buros juga, gratitude itu ternyata bisa dibentuk gitu ya. Di Pak Madi juga menyimpulkan seperti itu, gratitude itu bisa dibentuk. Salah satunya adalah bagaimana antar employees itu menciptakan atmosfer pekerjaan yang baik, yang positif seperti itu ya. Jadi ini juga tugas mungkin kalau kita dari human resource ya, bagaimana kita mengimplementasikan value, lalu membuat budaya organisasi berjalan gitu ya. Jadi ketika karyawan itu bisa saling menciptakan atmosfer yang baik, nah emosinya menjadi positif, gratitude-nya bisa muncul. Ya, jadi secara individualnya terbentuk, lalu organisasinya juga supportnya baik. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang tadi hasil penelitian adalah mampu mengoptimalkan OCB-nya gitu. Nah, kalau itu dari segi praktikal ya, tapi kalau dari segi riset untuk kedepannya, tentunya ini partisipannya masih sangat sedikit yang saya dapatkan. Ya, saya juga berharap banyak sekali yang bisa meneliti tentang gratitude ya, khususnya ini adalah variabel yang sangat unik di Indonesia. Saya juga waktu itu baca disertasinya Buros juga bahwa ternyata gratitude itu yang spiritual itu loh, itu sangat berperan sekali kalau di Indonesia itu. Jadi karena Indonesia juga kan negara ini ya, negara ada yang salah satu negara yang mungkin sangat agamawis lah kita bilang ya. Religious. Iya, religius ya, mungkin berapa, tapi religiusnya tinggi begitu. Jadi itu juga perlu kita teliti lebih lanjut tentang gratitude khususnya di Indonesia. Begitu. Ya ini beberapa reference, mungkin segitu aja sih sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya open sekali, kita dari sesi hari ini bisa banyak diskusi terkait dengan topik ini. Itu Pak Made. Thank you Pak Made dan teman-teman Bapak Ibu. Luar biasa Mas Ezra. Ya teman-teman, mari kita kasih reaksi, kasih applause dulu kepada Mas Reza yang sudah menjawab ya tadi bagaimana cara kita mengoptimalkan perilaku kewarganegaraan organisasi. Ternyata ditinjau dari sisi individunya tadi ya, itu rasa bersyukurnya itu bisa
meningkatkan OCB tadi perannya itu kalau nggak salah saya catat itu 24,9%. Tetapi kalau ditambahkan dengan persepsi dukungan organisasi itu malah meningkat menjadi 40,7%. Artinya dua-duanya bisa kita lihat bagaimana mengoptimalkan, ya tentu saja mengoptimalkan OCB, jadi melalui bersyukur, dan juga bagaimana membentuk ya persepsi dukungan terhadap organisasi kepada karyawan kita. Terima kasih Mas Esra. Ya, baik teman-teman. Nah sekarang Bu Umi akan mengulas nih dari sisi prakteknya bagaimana ini strategi-strategi dalam kondisi pandemik, atau barangkali nanti teman-teman yang praktisi di sini boleh sharing kepada kita ya praktek-praktek yang dialami bagaimana mengoptimalkan OCB. Silakan Bu Umi untuk sharing kepada kita, Bu. Baik, Pak Made, terima kasih. Saya coba share screen ya, Pak. Silakan, Bu. Oke, sip. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu, sudah. Sudah, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Pak Tommy, selaku Ketua PSVJM Fakultas Psikologi Untar yang penuh perhatian dan luar biasa. Selamat malam juga Ibu Elis Salindu, Ketua APIO Jakarta. Selamat malam Ibu Rostiana, sahabat lama dan dosen pembimbing tesis saya yang sangat luar biasa. Pak Made yang sangat proaktif dan kreatif. Mas Erza Redo Daventius yang presentasinya bagus sekali, dan para sahabat APIO dan teman-teman FDI yang tercinta dan para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah maka pada malam hari ini kita dapat hadir pada acara FDI yang sangat luar biasa ya. Topiknya selalu menarik. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tommy, Pak Made, dan Mbak Elis yang telah memberikan perhatian dan kesempatan serta kehormatan kepada saya, sehingga saya dapat berbagi sedikit pengalaman kepada para sahabat dan teman-teman di sini. Nah, seperti yang dihubungi oleh Pak Made minggu lalu, saya diminta sharing knowledge tentang dari segi praktisi, ya, yaitu how to optimize organizational citizenship behavior during the COVID-19 pandemic within your organization. Jadi saya akan melengkapi apa yang sudah diuraikan oleh Ibu Ros dan Mas Ezra ya. Nah, saya berharap nanti teman-teman setelah mengikuti seminar ini dapat mengetahui kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di organisasi dalam COVID-19 ya, karena waktu itu Pak Made minta dalam COVID-19. Nah, kalau kita lihat sebenarnya OCB ini adalah salah satu bagian dari organizational behavior ya, salah satu perilaku ya, salah satu perilaku yang menjadi sebuah variabel di dalam sebuah perilaku organisasi. Secara sederhana sebenarnya OCB ini artinya merupakan perilaku karyawan yang secara sukarela dia mau mengerjakan pekerjaan yang melebihi dari standar tugas yang diberikan kepadanya tanpa lembur ya. Demi apa? Demi membantu keberlangsungan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi kalau karyawan dengan tingkat OCB yang tinggi ini adalah sebuah aset yang luar biasa bagi sebuah organisasi dan dampaknya sangat positif bagi dia sendiri dan juga bagi organisasi. Nah, biasanya organisasi yang memiliki karyawan yang memiliki OCB yang baik akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang lain. Nah, sebenarnya faktor apa yang paling OCB? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, antara lain adalah kepercayaan pada pemimpin. Jadi pemimpin itu perlu dipercaya oleh anak buahnya, motivasi karyawan itu sendiri, moral karyawan, kepribadian, gaya kepemimpinan, ya, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan budaya organisasi. Kemudian, apa sih sebenarnya manfaatnya OCB? Kenapa kok kita repot-repot mengoptimalkan OCB? Sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Antara lain,
meningkatkan produktivitas rekan kerja dan manajer. Kemudian juga dia akan menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan. Kemudian dia akan membantu dapat menjadi sarana efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelompok kerja. Kemudian dia juga bisa meningkatkan kemampuan organisasi, ya. Kemudian meningkatkan stabilitas kerja organisasi dan juga meningkatkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kemudian bagaimana? Karena manfaatnya begitu banyak, ya, gunanya begitu banyak, bagaimana memanfaatkan? Khususnya pada saat terjadi COVID-19 dan sekarang sudah mulai menurun, ya. Nah, pertama yang kita lihat dampak COVID-19 itu sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Sales, produksi, supply chain dan fokus kerja sangat menurun. Customer otomatis berkurang, ya. Efisiensi di berbagai sektor. Gelombang PHK di perusahaan raksasa dunia, termasuk di Indonesia seperti Giant, Ramayana, Sentro itu langsung tutup. Hero dan Matahari mengurangi gerainya. Kemudian karyawan bekerja yang biasanya ke kantor tiba-tiba harus di rumah. Dia harus memecahkan masalah kehidupan masing-masing. Apalagi yang ibu bekerja, belajar dari rumah, ya. Jadi dia bekerja di kantor, suaminya bekerja di rumah, dia di rumah, anak juga di rumah. Jadi complicated sekali. Akhirnya apa? Karyawan mengalami berbagai reaksi. Pertama, dia denial. Dia menolak. Ngapain sih kok terjadi COVID? Marah, frustrasi, stres, penuh ketidakpastian, depresi. Tapi akhirnya menimbulkan komitmen. Kemudian apa yang terjadi? Ya, di sini bisa dilihat semua perusahaan, ya, PHK besar-besaran, HSBC, ya, di Citibank, ya, di Ford, di Indonesia juga, ya, 6 juta karyawan, dan lebih gawat lagi, ILO mengatakan bahwa di dunia ini 1 miliar manusia di PHK, ya, 2 juta di Indonesia nih PHK. Sedih sekali dan sangat mengkhawatirkan, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para orang-orang human capital di dunia kerja? Di masa-masa sulit seperti ini, kita harus berempati, kita harus optimis, dan kita fokus pada apa yang masih bisa dilakukan, apa yang bisa dikendalikan untuk menghadapi situasi kondisi yang sangat tidak pasti ini, ya. Kenapa? Karena karyawan itu adalah sumber kekuatan, dan karyawan itu merupakan kekuatan yang paling kuat, konsisten, dan bahkan lebih jelas yang bisa kita lihat, kita miliki sampai akhir tahun, ya. Kemudian para human capital praktisi perlu menempatkan keselamatan dan kesehatan karyawan di atas kepentingan bisnis, ya. Nah, kemudian kami para praktisi juga membuat aktivasi respon yang pesat, yang cepat. Dibuatlah Central Response Office yang dirancang untuk bertindak dan beradaptasi cepat untuk menghadapi krisis. Apa yang harus kita lakukan, ya? Karena banyak sekali karyawan yang gelisah, pelanggan, vendor, dan mitra, ya. Kemudian apa yang kami lakukan? Para divisi human capital, IT, legal, finance, media communication, administration itu berkumpul. Kita mengamankan karyawan dan memberikan solusi. Kita buat struktur kerja yang kondusif, ditentukan jadwal kerja yang komprehensif, komunikasikan perubahan, ketidakpastian, kejelasan, ciptakan ketenangan kerja, ya, karena karyawan itu udah gelisah. Bagaimana kok di PHK, ya, kita selaraskan pekerjaan antara anggota tim dan membangun kekompakan. Kemudian berbagai channel kita upayakan, ya, WhatsApp kita upayakan, ya, kemudian Zoom kita upayakan, pakai email, pakai poster, ya. Kenapa? Karena pandemi ini adalah masa sama. Kita berikan pemahaman kepada karyawan bahwa perusahaan itu peduli loh pada Anda. Karyawan itu merupakan prioritas dan aset penting, ya. Kemudian perusahaan itu juga berjuang loh demi bertahan, ya. Kita ini berlangsung bersama-sama, kita ini hidup sama-sama, dan kita juga akan mati sama-sama, tapi itu tidak boleh. Kita harus berjuang bersama, kita harus beradaptasi bersama-sama. Kemudian kita tingkatkan daya tanggap. Kita dukung etos kerja baru. Hubungan antara pimpinan dan karyawan itu harus dipelihara. Dan para pemimpin dituntut memiliki keterampilan baru, mengelola secara remote. Karena pemimpin itu tidak datang ke kantor, tapi dia hanya meremote dari rumah mungkin, ya. Kemudian infrastruktur juga perlu diperbaiki.
bagaimana meeting kita yang biasanya tatap muka menjadi virtual. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh. Bagaimana memecahkan masalah-masalah IT. Karena banyak juga karyawan yang belum terampil memakai IT misalnya, ya, yang generasinya lebih senior. Kemudian bagaimana dengan sistem training kita? Karena training tidak bisa langsung ditutup, e-learning juga harus, ya. Kemudian bagaimana panduan protokol WFH itu juga harus dilakukan. Nah, kemudian produktivitas. Nah, bagaimana supaya pabrik kita tetap jalan, toko kita tetap jualan, ya. Kemudian yang lain tetap berproduksi. Ada rapat koordinasi para leader minimal 2 kali seminggu. Target tahunan yang tadinya tahunan kita rubah menjadi target mingguan. Ada kalender acara mingguan dan ada rapat antara COO dan dengan CEO, Chief Operating Officer, Chief Control Officer. Kemudian bagaimana mengelola karyawan yang biasanya kerjanya di kantor, ya. Terpaksa ada manajer forum 2 minggu sekali, ada GM forum 2 minggu sekali, ada webinar mingguan, dan juga ada seri mingguan bekerja yang menyenangkan dari rumah. Karena anak-anak heboh di rumah, suami heboh di rumah, dan kadang-kadang berantem antara ibu, ayah, dan anak, rebutan top, ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan new normal, ya. Inisiatif itu harus menabung, ya. Kita nggak tahu bagaimana abnormalannya akan sampai kapan. Kemudian bagaimana dengan karyawan-karyawan yang kontraknya habis? Apakah akan kita perpanjang? Apa kita akhiri saja? Padahal kita butuh mereka. Kalau terpaksa PHK gimana? Ingat dong, regulasi pemerintah harus tidak boleh menyimpang. Kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi operasional? Bagaimana efisiensi tenaga kerja yang tepat, ya? Kemudian apa yang terjadi ketika WFH berkepanjangan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun? Timbul masalah yang negatif, cemas semakin tinggi, psikosomatik, ya. Akhirnya apa yang kami pikirkan? Kita mengadakan survei kecemasan terhadap karyawan. Hasil survei kita tindak lanjuti, kita presentasikan kepada manajemen, kita lakukan penanganan yang tepat kepada karyawan seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini bisa meningkatkan engagement karyawan, juga OCB karyawan. Kemudian juga Human Capital mengadakan sesi konseling, ya, supaya apa? Supaya karyawan itu bisa curhat, bisa kanalisasi ketakutan dia, stres dia, itu dapat diceritakan dengan temannya atau dengan atasannya atau dengan HRD, ya. Nah, kemudian bagaimana perusahaan lagi? Informasi tentang COVID itu perlu diberikan. Karena apa? Bergelimpangan nih. Korban-korban COVID ini banyak sekali, ya. Kemudian kapan pasca pandemi ini berakhir? Apa kebijakan perusahaan? Vaksinasi itu apakah di perusahaan atau PT-PT? Bagaimana dengan vitamin? Bagaimana dengan perawatan rumah sakit? Apakah BPJS? Apakah asuransi perusahaan? Terus pulsanya gimana dong? Dibayarin kantor nggak? Terus Zoom-nya dibayarin nggak? Ya, itu semua membuat tanda tanya bagi karyawan. Dan akhirnya apa? Kita bikinlah guidance bagi karyawan yang terkait apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tenang. Ya. Nah, kemudian juga proses. Nah, bisnis proses ini penting banget, apalagi kalau perusahaannya sudah go public, perusahaan yang wakil dari internasional harus mematuhi ISO lingkungan, ISO kualitas, harus mematuhi standar internasional. Harus ada audit eksternal. Jadi bisnis proses itu juga direvisi. Kemudian mengembangkan kemampuan, ya. Anggaran belajar memang berkurang, tetapi tidak disunat sama sekali. Tetap ada training, ya. Mengasah keterampilan teknis melalui pelatihan. Karena sekarang banyak sekali inteligensi baru yang nanti harus dibutuhkan. Kemudian harus agile, ya. Bagaimana melatih ketangkasan baru ketika nanti pandemi berakhir. Ya, nah setelah pandemi menurun, apa yang harus dilakukan bersama karyawan? Ya, kita bersyukur. Ya, tadi Bu Ros mengatakan bersyukur. Ya, orang Indonesia itu senangnya syukuran. Ya, kita syukuran. Udah selesai, udah boleh masuk lagi, udah mulai kerja lagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Bersama karyawan kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kita lakukan? Kita telah melewati ujian dengan maha berat, ya, dengan selamat. Kita bisa pulih. Kita tetap sehat, bisnis bertahan, kita harus bangkit dengan daya lenting yang lebih tinggi. Ya, seperti prinsip hero, ada hope, ada efficacy, ada resiliency, ada optimism. Ya. Dan yang harus diingat adalah business result. Ya, tidak ada minus di top line. Ya. Minimum 10% di atas tahun sebelumnya. Karena kalau enggak, kita nggak bisa hidup. Harus sustainable.
ya. Kemudian meningkatkan inti bisnis lebih baik dari tahun sebelumnya, dan target harus tercapai sama dengan tahun 2019 sebelum ada COVID-19. Dan yang penting juga memperkuat budaya organisasi, karena terbukti budaya organisasi akan meningkatkan OCB. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dengan melakukan strategi dan langkah-langkah yang tadi secara singkat saya uraikan, itu akan dapat mengoptimalkan OCB selama pandemi. Kenapa? Karena karyawan memiliki kepercayaan pada pimpinan. Pimpinannya memiliki integritas, reliabel, dan perhatian pada karyawan. Kemudian, karyawan tetap terjaga motivasinya untuk mencapai sasaran organisasi sebagaimana yang telah dipersyaratkan di awal tahun. Ya. Kemudian, moral karyawan yang berisikan ajaran dan ketentuan mengenai baik dan buruk suatu tindakan tetap terjaga. Kemudian juga komitmen organisasi, yaitu keinginan karyawan untuk tetap mempertahankan keanggotaan dirinya dalam tetap terjaga. Dan karyawan mendapatkan kerja, karyawan mendapat kepuasan kerja besar, berbicara positif. Dia menjadi duta-duta perusahaan, dia menjadi marketer bagi organisasinya. Kemudian perusahaan yang telah menginternalisasikan nilai-nilai terkandung dalam organisasi, dalam sebagai budaya kerja, itu akan membuat karyawan semakin baik dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Akhirnya, ya, laut yang ganas, ya, itu akan membuat pelaut-pelaut lebih kuat, ya. Dan masa-masa yang sulit itu ternyata melahirkan manusia-manusia baru yang lebih hebat. Demikian Pak Made yang bisa saya sampaikan sekilas, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Umi. Luar biasa Bu Umi ya, teman-teman. Sudah memberikan langkah-langkah, strategi-strategi yang bisa dilakukan, memperkuat budaya, memberikan jaminan-jaminan. Tadi disebutkan adalah asuransi, memperkuat budaya kerja, peran pimpinan, ya, termasuk juga tadi adalah membakukan proses-proses kerja. Mudah-mudahan inline dengan statement yang diungkapkan oleh Mas Esra tadi. Jadi bagaimana itu dipersepsikan secara positif oleh karyawan sehingga nanti akan meningkatkan OCB, gitu ya. Baik, teman-teman, ya, itu yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Karena waktu kita masih cukup banyak, 30 menit lagi, ya, 36 menitan lagi. Saya akan buka forum diskusi, buka untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Teman-teman, akan sangat bagus ketika teman-teman membuka kameranya on cam, jadi kita bisa saling berinteraksi karena topiknya sangat bagus ini ya teman-teman. Baik dari sisi prakteknya boleh nanti ditanyakan atau dari sisi akademiknya, mumpung ada Bu Ros di sini. Ya, Bu Ros itu yang disertasinya gratitude, saya sangat tertarik juga tuh Bu. Menarik ya, karena penularannya tadi itu, ini penularan yang positif ini. Tapi dengan adanya COVID-19 saya juga jadi bersyukur Bu Umi. Ya, kalau kaitkan dengan topik ini, kenapa saya bersyukur? Saya akhirnya jadi bisa menggunakan Zoom untuk berinteraksi. Jadi saya pun juga diajarkan oleh teman-teman, saya Pak pakai Zoom aja Pak, jangan WA aja Pak. Nah, gitu ya. Jadi itu rasa syukur saya di situ tuh, ya. Walaupun pernah kena COVID tapi masih tetap bersyukur. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh melalui chat room atau langsung. Silakan. Ada di chat room nggak? Oke, belum ada. Oke. Kalau tidak ada, saya coba tanya dulu nih Bu Ros dan Mas Esra dan juga Bu Umi ya. Barangkali kita satukan pemahaman dulu ya mengenai konsep OCB. Artinya kalau dibilang OCB ini adalah extra role gitu kan ya, secara sukarela dilakukan. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah kalau dia sukarela melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar job desk yang diberikan, nah kan gitu kan ya. Nah,
Sedangkan yang dinilai oleh organisasi adalah berdasarkan job description yang diberikan kepada karyawan. Nah, ini barangkali juga perlu pemahaman kita bersama teman-teman. Artinya, konstruk OCB ini apakah terbatas pada kesukarelaan melakukan pekerjaan, di mana sebetulnya kewajiban dia yang utama itu ya diabaikan, atau itu dah satu kombinasi bahwa dia melakukan kewajiban dia yang utama, tetapi di samping itu dia juga melakukan hal-hal yang sifatnya extra role itu. Nah, kira-kira itu tuh yang perlu didiskusikan supaya kita punya pemahaman bersama-sama di sini. Boleh Mas Ezra atau Bu Ros atau Bu Umi yang menanggapi, atau Mas Ezra dulu deh? Wah, saya dulu ya. Oke. Aduh, apa ya? Kalau dari saya melihatnya OCB ini memang extra role ya, jadi sukarela. Tapi kalau dalam pengalaman dalam organisasi juga dalam bekerja, OCB ini tidak bisa dimasukkan dalam penilaian pastinya, tentunya ya Pak ya. Jadi tidak dimasukkan dalam penilaian, tetap adalah pekerjaan utama itu yang menjadi prioritas. Tapi kenapa kok dalam forum kita hari ini kita harus terus membahas OCB ya, kalau memang tidak dinilai seperti itu kan? Mungkin pertanyaan dari Pak Made, kenapa harus dikeluarkan kalau memang tidak dinilai gitu ya? Kalau dari hemat saya sih itu karena OCB sendiri ya ini kalau kita bilang bisa dibilang tidak bukan dibilang tidak penting ya, tapi melengkapi dari tugas utama kita seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang ini melakukan tugasnya saja tanpa memperhatikan organisasi, itu juga bisa mempengaruhi kinerja organisasi lah, kita bilang seperti itu ya. Contoh misalnya kita ada bentuk OCB yang paling sering kelihatan ya altruism misalnya, atau prososial gitu kan. Jadi, nah gimana caranya orang itu kalau misalnya bekerja sendirian tanpa teamwork ya juga nggak bisa mencapai KPI-nya tentu kan, seperti itu. Jadi perlu saling bahu-membahu satu sama lain untuk mencapai visi bersama, visi organisasi gitu kan. Kalau dia bekerja sendiri ya tentu akan sulit sih. Mungkin tidak dinilai teamwork-nya, atau kalau kita contoh ya di perusahaan saya itu ada value misalnya in God we trust gitu. Mungkin itu value itu nggak dinilai kan. Apa perannya dari kita percaya terhadap Tuhan dengan kinerja gitu. Tapi ketika kita mengilhami value tersebut, itu bisa membawa kita untuk mencapai goals ya, berpikir lebih positif tadi, mungkin lebih ke arah sana ya. Itu hemat saya sih seperti itu. Mungkin dari Urus pasti ada pandangan yang lebih komprehensif ya. Pak Mandi. Terima kasih Mas Ezra. Silakan siap bisa menanggapi, menambahkan, melengkapi Ibu Umi atau Ibu Ros. Boleh Ibu Bu Ros, ada mau ditambahkan Bu dari statementnya Mas Ezra Bu? Gini, saya nggak tahu nih yang hadir di sini siapa sih gitu. Saya cuma ingin menyapa Bu Marat. Bu Marat ini rajin sekali, luar biasa sekali. Iya. Nah, Bu Marat nih, aduh, ini saya nih gitu ya, role model gitu. Dengan usia Bu Marat, tapi semangatnya kalah semuanya sama Bu Marat gitu. Nah, ini menjadi contoh kenapa Bu Marat seperti ini. Gitu. Ini kan contoh sebenarnya OCB yang diperlihatkan lewat semangatnya Bu Marat. Beliau bukan dari bidang PIU, ya, tapi rasa ingin tahunya luar biasa sekali. Kalau kita tarik satu garis yang lebih panjang, di sini sebenarnya perannya Bu Marat gitu, memperlihatkan OCB itu jangan dipandang sebagai satu perilaku yang cuman sekedarnya gitu ada di luar job desk, bukan itu gitu kalau saya ngelihatnya.
Tapi perilaku-perilaku yang gini, dia ada di luar, tapi bukan artinya tidak terikat, tidak terkait. Bayangkan gini, di OCB salah satunya ada unsur C, conscientiousness gitu ya. Itu nggak bisa dilepasin dari job desk meskipun dibilang OCB di luar job desk. Conscientiousness itu enggak gitu. Itu bagian dari pelaksanaan tugas. Jadi ketika kita dikatakan tadi OCB kenapa ini sih dibahas sih? Kan dia nggak diperluin gitu ya, istilah kasarnya ya. Tapi kalau dia muncul ya alhamdulillah. Enggak ternyata gitu loh. OCB itu lekat dengan tugas kita tetap. Jadi kalau kita lihat conscientiousness itu diukur gitu. Ada orang yang kalau ngerjain tugas, ya dia sesuai sama jadwalnya aja. Deadline-nya kapan? Oh tanggal 5 ya tanggal 5 dia kelarin gitu. Tapi ada orang-orang yang selalu punya planning. Kalau targetnya tanggal 5, dia usahain tanggal 3 kelar. Ya. Nah itu OCB banget gitu. Nah, kebayang kan gitu ya. Atau perilaku yang sifatnya misalnya sportsmanship. Gimana enggak terukur gitu. Itu terukur sekali kalau menurut saya. Misalnya gini, sportsmanship tuh ketika bawahan dikasih tugas sama atasan gitu ya. Ya, ada bawahan yang tugas lagi yang ini aja belum kelar gitu. Itu sportsmanship-nya rendah gitu. Tapi kalau dia punya sportsmanship yang tinggi, dikasih tugas segitu beratnya, dia cuma bilang gini, oke Pak, saya kerjain boleh nggak Pak? Saya bikin prioritas dulu, mana yang lebih diperluin Pak. Itu udah OCB itu. Jadi kecenderungan orang untuk tidak mudah mengeluh dalam melakukan tugas-tugasnya itu OCB. Bayangkan tuh. Belum lagi misalnya hal-hal kecil deh yang gini nih. Kita pakai staplesnya orang lain. Orang lain, kemudian udah aja harus pakai staples, udah kita tinggalin di mana gitu. Kita tidak melakukan OCB, tapi ketika kita kembalikan sehingga orang lain yang mau pakai lagi itu nggak nyari kemana-mana, itu OCB. Kita memperlancar pekerjaan orang lain tuh. Jadi kebayangkan kalau OCB itu jangan diartikan sesuatu yang gede banget gitu, enggak. Hal-hal yang kecil-kecil. Tapi sebenarnya saya lebih cocok gini kalau OCB itu. Apa yang kita lakukan itu menunjang pekerjaan kita gitu. Ya. Memperbaiki, meningkatkan pekerjaan kita. That's OCB. Namanya aja udah C ya, citizenship behavior gitu kan. Kalau kita jadi warga negara yang baik, maka kita melakukan apa sih? Jadi saya juga nggak ngitung-ngitung kalau lihat OCB itu harus lembur misalnya gitu. Enggak. OCB itu bisa saja nggak perlu dikait-kaitkan dengan lembur misalnya ya. Ada ini nih, ada donor darah di perusahaan hari Sabtu, hari libur kan. Tapi datang nih, si karyawan datang. Bantuin, nggak diminta, dia datang karena dia suka kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Itu udah OCB banget, OCB sekali civic virtue-nya yang dia ini. Civic virtue yang nggak usah kelihatan juga gini misalnya ya, nggak ditulis tuh di job desk kita bahwa kita harus menjaga nama baik perusahaan. Tapi itu kita lakukan kalau ada orang lain yang ngejelek-jelekin institusi kita maju duluan. Kita jelasin tuh. Itu yang tadi Anda kemukakan di medsos juga gitu. Kita jelasin ini maksudnya gini loh, perusahaan saya tuh gini. Oh itu OCB banget gitu. Jadi OCB itu sesuatu yang menurut saya sih yang memang tidak tertulis secara harafiah di job desk. Tapi kita melakukan gitu. Nah makanya ini hal-hal yang nggak melulu harus dikaitkan dengan apa sih orang ini job desk-nya. Oh dia misalnya cleaning service atau job desk-nya dia manajer marketing, dia melakukan apa sih gitu.
Tapi banyak hal yang bisa diterapkan sehingga OCB itu nggak harus ada di perusahaan. Di setiap organisasi pasti ada OCB-nya. Nah, jadi kalau kita ngomongin OCB, kita ngomongin cuma gini, perilaku positif apa sih yang banyak dilakukan oleh orang-orang gitu ya, yang gitu menunjang pekerjaannya dia. Jadi bukan hanya altruism gitu kayak tadi itu. Dia bisa civic virtue, dia juga bisa courtesy misalnya gitu ya. Courtesy juga kan bisa bentuknya gini. Kalau ada keributan nih di perusahaan gitu ya, wah ini ada yang ketahuan lah, misalnya ada yang ketahuan pelecehan seksual misalnya gitu. Wah rame tuh gitu. Rame orang-orang, ramenya apa? Rumor. Gitu ya. Nah sampailah ke kita nih, kita dapat nih WA-nya nih. Maka ketika sampai ke kita WA itu kita hapus. Itu udah OCB loh. Kita tidak menindaklanjuti, kita tidak melanjutkan rumor-rumor negatif seperti itu yang kita juga tidak memblow up aib orang lain. Itu OCB. Kebayang nggak iniannya gitu ya, bahwa OCB itu demikian luasnya, makanya disebutnya citizenship. Tapi sekarang konteksnya nih dikatakan yuk disempitin dalam arti lebih spesifik organization. Organisasi itu kan luas. Ada perusahaan, ada sekolah, ada rumah sakit, semua organisasi. Jadi what kind of gitu yang kita mau lihat. Makanya pengukuran OCB ini gampang-gampang susah gitu. Kalau kita bergantung bagaimana melihat OCB itu dari kacamata keseharian. Nah, itu yang menurut saya yang perlu digali kalau mau memperbanyak OCB, kita mesti gali dulu gitu. Apa sih sebenarnya yang udah dilakukan sama orang-orang ini? Nah, itu yang barangkali kemudian bisa ditularkan jadi model gitu, bisa ditularkan kemana-mana sehingga perusahaan ini jadi bagus gitu. Karena bayangin tadi, kalau sekian banyak orang yang mau courtesy gitu ya, ditugasin nggak ada nih iniannya nih, nggak ada kendaraan, ini pakai kendaraan sendiri nggak ribut-ribut. Kebayang kan, baik banget nih orangnya. Atau saya mau parkir, misalnya mau parkir mobil gitu, ternyata ada pohon jatuh, kayu melintang gitu. Wah, nggak marah-marah, saya ini mana sih ininya nih? Apa namanya ini tukang parkirnya ini gimana sih lihat gini? Enggak gitu. Keluar aja terus dibersihin tuh, disingkirin kayu-kayunya gitu ya. Nggak usah ribut-ribut, udah disingkirin. Ada paku juga diambilin, pakunya selesai. OCB banget itu. Nah, itulah hal-hal yang kayak gitu. Jadi sekali lagi OCB itu sangat luas sekali dan sangat ini sekali berguna banget gitu ya, berguna banget. Tapi juga kita harus tahu mana yang dilakukan oleh orang-orang ini dalam batasan tadi volunteer, inisiatif dia sendiri, bukan karena ingin dipuji-puji gitu. Nah, itu yang batasan yang seringkali perlu kita tetapkan gitu loh. Nah, jadi kan gini, gimana ngedorong orang untuk melakukan tindakan positif tadi tanpa disuruh-suruh gitu. Jadi inisiatifnya keluar dengan sendirinya. Itu sebenarnya ya intinya dari OCB. Baik. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih banyak Bu Ros. Jadi pemahaman kita sangat luas OCB. Bagaimana menciptakan orang berperilaku sebagai warga negara di organisasi gitu kan ya. Tapi sedikit ini Bu, saya supaya ini juga nih supaya tuntas. Nah, perilaku kewarganegaraan ini sifatnya di dalam organisasi itu relatif permanen atau acap kali berubah-ubah. Ya kan? Nah, itu kalau memang relatif permanen kan berarti ya kita sangat-sangat perlu untuk maintain, bahkan harus di-maintain. Tetapi berubah-ubah kan kita lihat situasi nih. Ya, gimana ya itu sebetulnya? Nah, gini Pak Made, kenapa kita bahas gratitude malam ini gitu ya? Ya. Karena perilaku tadi tuh kalau dia mau jadi permanen, dia harus di-support, dibuat menjadi kebiasaan. Kan kita punya pepatah ya, Allah bisa karena biasa gitu.
Ya enggak? Nah, supaya bisa jadi biasa, nah kita harus conditioning tuh, dibiasakan. Gimana membiasakan itu yang tadi saya katakan, ini tantangan kita nih. Bisa enggak? Karena orang Indonesia tuh ekspresi bersyukurnya tinggi sekali, itu Ya. aja yang kita pakai senjatanya. Tinggal mengubah dari ekspresi ke perilaku. Itu bagaimana mengubah persepsi yang tadinya cuman bilang alhamdulillah, puji Tuhan. Itu munculin dong sekarang dalam perilaku dong. Perilakunya apa? Nah, itu dia tadi. Ya, paling gampang tuh gini. Kalau ada hal-hal yang ditularkan pada orang lain, CB-nya. Kayak misalnya gini, lewat ruangan, ini kok ruangan terang benderang, padahal nggak dipakai. Ya udahlah, apa salahnya sih matiin lampunya gitu. Ya, langsung tuh. Atau ngelihat tadi ngelihat gitu, ini kok staples ada di sini, jatuh kan mestinya di situ. Ya taruhlah di sana gitu. Nah, ini kan sesuatu yang bisa aja kelihatan sama orang gitu. Ini ada Pak Tommy di sini yang menurut saya role model. Pak Tommy itu punya kebiasaan positif yang orang lain bisa langsung melihat. Gitu. Langsung melihat bahwa misalnya nih, kalau ada orang melakukan sesuatu yang positif, Pak Tommy itu langsung mengatakan gitu ya, wah hebat nih Bapak nih gini di depan orang lain. Itu dia nggak sadar bahwa orang lain itu melihat perilakunya Pak Tommy dan kemudian dia mencontoh. Itu juga sebenarnya kita bagaimana kita menularkan OCB tadi. Jadi kalau habis ngajar misalnya gitu ya, yang paling gampang nih kalau sekarang kan kita offline lagi nih, kita ngajar. Nah, selesai ngajar, ninggalin ruangan kan. Nah, ninggalin ruangan itu, ya udahlah, nggak usah manggil ini, apa namanya, petugas gitu. Bisa nggak kita matiin tuh ininya. Ya. AC-nya. AC-nya kita matiin, atau yang hal-hal yang nggak penting, yang nggak penting lagi, nggak dipakai lagi, ya udah kita kerjain di situ. Selesai udah. Itu udah OCB. Nah, yang perlu banget diingat gitu bahwa kita nggak usah ngomong. OCB itu nggak usah diomongin yang apa namanya sengaja diajarkan gitu, enggak. Tapi diperlihatkan, dicontohkan, itu aja. Cuma dicontohkan aja. Jadi misalnya habis makan gitu ya, nggak habis makannya di kantor nih, nggak usah nunggu tuh, nggak usah nunggu OB datang beresin, enggak, kita yang ngumpulin tuh habis makan, terus kita taruh nih ke dapur, udah gitu loh, itu OCB. Kalau orang lain ngelihat, oh mejanya bersih lagi gitu, tiap kali habis pakai mejanya bersih lagi. Oh kalau habis Pak Tommy yang pakai pasti ini deh beres nih, kursinya diberesin lagi di ini. Orang lain ngelihat, dia akan contoh itu. Nah, itu udah akan berjalan gitu. Itu menjadi satu proses pembiasaan. Dan itu akan lebih mudah kalau bersyukurnya kita push tadi menjadi persisten. Tingkatkan. Menjadi persisten, jangan hanya episodik gitu. Dan bersyukurnya itu gitu, kalau menurut saya gini, kalau masih dalam tahap omongan bersyukurnya gitu ya, maka perilakunya gitu ya, perilakunya ini munculkanlah dalam bentuk OCB. Jadi kebayang kan? Keren lo, alhamdulillah udah naik pangkat ya sekarang ya gitu. Udah kan gitu. Itu kan sekedar ekspresi kan. Tapi naik pangkat konsekuensinya apa? Perilaku positifnya nambah gitu. Itu yang diperlihatkan. Jadi bersyukurnya jadi persisten, OCB-nya otomatis tuh nambah tuh naik gitu. Jadi jangan berpikir OCB sebagai sesuatu yang sulit aja intinya gitu. Karena bentuk-bentuk OCB itu kita bisa arahkan kedua ya, dua unsur, mau ke orangnya atau mau ke organisasinya. Nah, kalau ke orangnya kan ya yang penting nolongin temen, nolongin atasan gitu ya. Yang tadi saya bilang Kortis itu, jangan menjadikan diri kita ini sebagai medium untuk menyebarluaskan kebohongan, untuk menyebarluaskan ini rumor dan lain-lain.
Tapi jadikanlah kita ini medium untuk hal-hal yang positif. Udah itu doang. Baik, terima kasih Bu Ros, luar biasa ya. Jadi untuk persisten, jadi untuk permanenkan OCB di tempat kita, jadi perlu dilihat gratitude-nya tadi itu. Silakan teman-teman kalau mau bertanya silakan. Ya, ada ngasih komentar nih. Waduh, mendapat insight yang banyak malam ini, merangsang untuk membuat jurnal mengenai bersyukur katanya. Kalau masih ada memotivasi mahasiswa untuk menulis jurnal bersyukur, wah. Sebentar, Pak Tommy barangkali bisa ngasih informasi karena gini, kita pernah bikin e-book ya Pak Tommy ya tentang ini Betul. psikologi positif. Nah, di dalam e-book itu saya nulis bersyukur panjang lebar tuh. Jadi kalau mau baca apa itu gratitude gitu ya. Nah, Pak Tommy bisa tolong kasih ininya tuh, kasih linknya tuh. Wah, terima Oke. kasih Bu. Pak Tommy, monggo Pak. Ya, baik. Untuk e-book yang book chapter dari rekan-rekan dosen dan Ibu Ros dan rekan-rekan dosen, nanti coba kita share ya Bu ya. Jadi dalam bentuk link aja Bu Ros ya nanti. Boleh, linknya aja. Ada 2 tuh. Ada yang ditulis mahasiswa gitu ya, positif psikologi banyak benar tuh. Sama yang ditulis sama dosen-dosen gitu. Iya, Nah, antara lain di dalamnya ada bersyukur. baik. Nanti coba kita upload, terus linknya di-share di grup FDI. Terima kasih Bu Ros. Malah belum kepikiran. Ya, itu Ibu harus disosialisasi. Ya, disebarluaskan. Berluaskan ya. Terima kasih Bu. Wow, luar biasa ini. Wah, terima kasih banyak Pak Tommy, Bu Ros. Terima kasih Pak Made. Ya, ini pada senyum-senyum mau lihat bersyukurnya di e-book itu. Dok, tadi HCC siapa ya? Mohon maaf, izin mau bertanya, kelihatan itu raise hand. Silakan. Pak Hartina, Pak. Oh iya, silakan sih Sartina. Ya, saya izin bertanya, Pak. Tadi pagi saya mau baca penelitian yang menarik sekali ya. Dari penelitian ini menunjukkan riset bahwa 4 hari kerja itu karyawan yang sakit itu turun sebesar 65%. Dan yang burnout itu turun sebesar 71%, serta tingkat stres berkurang sebesar 39%. Nah, penelitian ini berdasarkan proyek selama 6 bulan yang dilakukan di UK gitu. Dan meliputi pengurangan jam kerja sebesar 20%. Saya kira topik ini lumayan relevan dengan pembahasan kita malam ini ya. Mungkin sedikit out of topic, tapi saya ingin mendengar bagaimana pendapat dari para narasumber yang ada malam ini. Lalu ada satu lagi pertanyaannya, untuk sekarang kan udah new normal ya. Saya kira tentu kita harus menyesuaikan dengan yang baru, tetapi juga tidak kembali lagi ke yang lama gitu. Karena kan kalau yang lama itu kayak ya mungkin kalau ini berkurang 1 hari aja udah berkurang nih tingkat burnout-nya gitu ya. Nah, kira-kira gambaran new normal yang mungkin Bapak Ibu laksanakan di tempat di organisasi Bapak Ibu sekarang tuh seperti apa ya? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Sartina. Yang pertama ini terkait dengan work from home, artinya dari 5 hari kerja menjadi 4 hari kerja, atau saya dengar sekarang di Inggris itu juga sudah mulai 4 kerja. Mudah-mudahan teman-teman Human Capital ada insight ini bahwa kita kerja dari manapun bisa gitu ya, tanpa mengurangi produktivitas. Ini bisa menurunkan hal-hal yang negatif tadi si Sartina sebutkan. Nah, bagaimana kira-kira pendapat para narasumber? Barangkali Bu Umi ini dari sisi praktisinya juga ini bagaimana pendapatnya. Yang kedua adalah terkait dengan new normal. New normal kita nggak harus balik ke yang lama. Nah ini si Sartina ini rupanya salah satu penganut kepercayaan saya juga. Karena saya mendukung work from home itu ditingkatkan. Artinya jangan seperti zaman dulu gitu ya. Jadi mesti rubah paradigma kita bahwa kerja itu dari manapun bisa, dengan catatan result based gitu ya, berdasarkan hasil bukan proses lagi. Silakan Bu Umi barangkali dulu komentari Bu ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya melihat ya banyak sekali milenial saat ini yang senang bekerja flexi time Pak Made. Jadi mereka kantor pusatnya ada di Singapura,
bisa bekerja di Bandung, bisa bekerja di Bali, bisa bekerja di Jakarta, ya. Dan ketika mereka diminta ke kantor lagi, mereka nggak mau. Ya, bahkan sekarang itu ada kecenderungan kantor memberikan insentif supaya hadir ke kantor. Jadi mereka lebih senang bekerja di mana saja dan berada kapan saja, tidak mau kembali. Ya. Kemudian lagi, saya juga setuju dengan apa yang tadi Mbak katakan bahwa dari 6 hari menjadi 4 hari itu menjadi menurun stres. Karena apa? Di hari-hari ke-5 dan hari ke-6 itu kita bisa hobi. Ya, para ibu rumah tangga bisa merawat anaknya lebih banyak. Para suami juga bisa untuk keluarga lebih banyak. Jadi itu memang bisa mengurangi stres. Ya. Dan sekarang mahasiswa pun ya senang kerja dan sekolah atau kuliah lewat online. Ketika diminta ke kampus, mereka agak bersungut-sungut. Ya, misalnya saya kalau mengajar jam 8 ya, itu saya dari rumah harus 5:30 tuh Pak Made. 5:30 saya berangkat, tiba di kampus 6:30. Tapi begitu saya berangkat jam 6, saya tiba di kampus jam 9. Ya, saya mesti bayar tol, saya mesti ngabisin bensin, saya mesti dandan, mesti waktu. Sementara kalau di rumah kita hanya sebentar saja dandan rapi, kemudian kita kerja dan satu hari bisa beberapa meeting. Jadi saya mengatakan bahwa sangat setuju dengan waktu yang 6 hari menjadi 4 hari saja. Tetapi yang lebih lucu lagi, saya melihat itu di TV kemarin ya, satu sekolah itu mulai kerja jam 5 pagi tuh Bu Ros. Ya, ada satu sekolah di NTT mulai belajar jam 5 pagi. Tapi saya belum tahu alasannya, apa sebabnya sekolah itu membuat belajar menjadi mulai jam 5 pagi. Apakah lebih efektif ataukah lebih apa, itu perlu diteliti lebih lanjut. Tapi kalau yang dikatakan bahwa orang banyak lebih suka kerja online, itu banyak yang terjadi sekarang Pak. Keponakan-keponakan saya, karyawan di kantor, itu lebih senang bekerja flexi time. Mereka walaupun digaji tinggi nggak mau. Saya biarin gajinya nggak usah naik, tapi tetap saya bisa bekerja di mana saja dan kapan saja dan di mana saja. Tentunya ada waktu yang harus masuk, ya, yang jam sekian harus sekian, sehingga kita meeting itu bisa sama-sama. Tetapi ada waktu yang boleh masuk jam sekian, tapi pulangnya mundur. Fleksi. Ya, mungkin itu. Dan mahasiswa itu juga lebih senang kalau bekerja atau kuliah itu dua macam sekolah. Jadi bisa kuliah online tapi juga boleh kuliah offline. Hybrid jadi separuh-separuh, 50%. Ya. Jadi dua kuliah. Kalau di Pancasila itu separuh bisa di online, separuh bisa di offline kan. Itu tergantung dosen masing-masing. Dan ternyata ketika online itu mahasiswa tidak membolos, tapi ada kelemahannya. Mereka tidak on cam kadang-kadang, ya, tidak on cam, dan kita wajibkan bahwa kalau tidak on cam berarti tidak masuk. Seperti itu Pak Made yang saya tambahkan. Oke, berarti ke new normal ini barangkali kita mesti ubah juga sistem kerja kita gitu ya Bu Umi ya. Baik, terima kasih Bu Umi. Bu Ros sama Mas Ezra ada pendapat? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit kali ya dari beberapa pengalaman. Thank you, tadi penelitiannya menarik sekali yang nomor 1 ya. Saya kalau sebagai pekerja juga setuju tuh ya. Masuk 4 hari, 4 hari dalam seminggu ya, itu menarik. Ya mungkin bisa dikaji lebih lanjut apa dampaknya dengan 4 hari gitu ya. Apakah mungkin ada dampak negatif yang keluar dari sedikitnya lebih berkurangnya itu ya. Apakah ternyata 4 hari itu malah pekerjanya jadi lembur ya. Kita juga nggak tahu itu dampaknya seperti apa. Nah, bicara mengenai new normal kalau di perusahaan yang berlaku ya sebenarnya sekarang sudah mulai banyak yang baik lagi ya, sudah tidak ada lagi WFH seperti itu. Paling posisi tertentu ya, kita memahami sih kalau WFH itu juga sesekali perlu dilakukan, tapi ada beberapa pekerjaan yang memang rasanya tidak
tidak pas kalau dilakukan WFH seperti itu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang bisa, ada yang tidak bisa gitu kan. Nah, paling yang satu pertanyaan saya, bukan satu pertanyaan, satu refleksi yang mungkin saya ingin berikan ketika WFH gitu. Saya juga cukup setuju ya dengan WFH ya, enak gitu ya WFH. Tapi yang pertama, terkadang dengan WFH itu bisa muncul banyak tendensi untuk CWB ya. Saya nggak tahu juga sih, tapi sangat mungkin sekali keluar ya. Itu pengalaman saya waktu WFH jadinya bisa nggak fokus. Tapi itu depends dari personal orang itu sendiri ya. Nah, yang kedua, selain dari dampak negatif WFH adalah yang kedua juga bisa bagaimana kita sebagai manusia menjalin hubungan dengan manusia gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang present dari manusianya itu yang tidak muncul kan ketika WFH itu. Nah, itu makanya perlu diseimbangkan juga WFH. Jangan selalu 100% WFH ya. Ada beberapa orang-orang IT, kenalan-kenalan saya juga yang benar-benar kalau atau kandidat saya tanya, misalnya orang IT gitu ya, mau diproses nggak? Pertanyaan pertamanya adalah ini bisa full WFH nggak? Wah, itu sekarang menjadi syarat untuk rekrutmen juga. Jadi juga menarik untuk mungkin gen millennials dan Z ya, yang sekarang sudah mulai masuk ke dalam ranah organisasi. Itu pertanyaannya sudah seperti itu, Pak. Bagaimana, apakah ini bisa WFH gitu? Itu pertanyaan pertama yang saya sering ketemui terhadap kandidat-kandidat gitu ya sekarang ya. Jadi tapi ya itu jadi bahan refleksi kita semua. Semoga menjadi ide penelitian juga, Pak Madik. Jangan-jangan besok tanya ke Pak Tommy, Pak, saya mau kuliah di Untar, tapi bisa itu nggak daring ya, gitu ya, Pak ya? Full online, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Esra. Ibu ada yang ditambahkan, Bu Ros? Nggak ada, udah cukup. Oke. Baik, teman-teman, masih adakah pertanyaan teman-teman? Karena waktu kita sudah dekat sekali dan hampir habis ini. Sebetulnya saya beberapa ada pertanyaan lagi, tetapi nggak enak saya nanti teman-teman nanti tidak jadi bersyukur ikut FDI karena waktunya molor gitu ya. Jadi saya sudahi saja sampai di sini dulu ya untuk membahas mengenai bersyukurnya dan kaitannya dengan OCB, dan tampaknya ini sangat menarik untuk dijadikan bahan-bahan penelitian untuk kita bersama ini ya, karena ini sebagaimana Ibu Ros tadi sebutkan, kok banyak orang klinis yang meneliti ini, kok orang PIO-nya jarang gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan kita orang-orang PIO untuk meneliti peran bersyukur. Dan satu catatan saya adalah ketika kita ingin mempermanenkan OCB tadi yang sangat indah dan membuat organisasi itu menjadi wah gitu ya, gitu kita ngomongnya kan ya. Wah, itu bersyukurnya ini perlu diperkuat karena hasil penelitiannya Mas Esra tadi itu bersyukur berkorelasi positif ya, punya peran positif terhadap OCB, apalagi ditambahkan POS-nya, persepsi dukungan terhadap organisasinya gitu ya. Baik teman-teman ya, wah ini Pak Tommy sudah sudah share. Terima kasih Pak Tommy share link ini. Terima kasih Pak. Oke. Baik teman-teman sekalian ya, waktu kita sudah habis sampai di sini pertemuan untuk malam diskusi kita malam ini, dan sebagaimana biasa Sis Hartinah akan tayangkan kenang-kenangan. Untuk ini mohon dari Mbak Isya untuk memberikan kepada Ibu Ros sertifikat, Mbak Isya. Baik, selamat malam sekali lagi. Bersama ini saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, sharing, dan juga pencerahan dari Bu Ros, terutama terkait gratitude ya Bu. Sangat menarik topiknya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang gratitude akan menjadi topik yang banyak dieksplor di lingkungan PIO. Bersama ini kami sampaikan sertifikat untuk Ibu atas nama
APIO dan juga dari forum diskusi ilmiah dari UNTAR. Mohon dapat diterima. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Eli, saya terima sertifikatnya dengan senang hati dan saya memang menunggu orang-orang yang tertarik untuk bahas bersyukur gitu. Jadi boleh aja kita sebarluaskan hal ini jadi sesuatu yang menurut saya dampak sosialnya besar sekali nanti. Terima kasih Bu Elis. Baik, terima kasih Bu Elis dan Ibu Ros. Selanjutnya si Sartina, sertifikat bisa diberikan kepada Ibu Umi ya. Silakan dari Pak Tommy ya. Pak Tommy sampaikan sertifikat kepada Ibu Umi, Pak Tommy. Iya, Izin Pak ya. terima kasih Pak Made. Tadi terima kasih Ibu Isye sudah menyerahkan sertifikat kepada Ibu Ros, selaku narasumber. Saya izin meneruskan ini penyerahan sertifikat kepada Ibu Umi. Ibu Umi, apakah ada? Ya, Bu Umi. terima kasih banyak Ya, Pak Bu Tommy. Umi, mohon perkenan ya Bu Umi menerima sertifikat dari tim panitia forum diskusi ilmiah dan atas nama program magister psikologi UNTAR ya Bu ya. Kepada Ibu Umi selaku praktisi APIO. Mewakili ini dekanat tertandatangan Ibu Tia Sri Tiatri dan Ibu Terima Alis. kasih banyak Pak Ibu Alis. Tommy. Ya. Sama-sama Ibu Umi, terima kasih banyak inspirasinya tadi bagaimana praktisi Ya, terima untuk kasih Pak Tommy. di lapangan. Ya. Terima kasih Bu Umi, sukses selalu, sehat. Dan ini apresiasi kepada Bu Umi juga ini alumni praktisi APIO sekaligus alumni kita, jadi patut dicontoh ininya. Semangat belajarnya Bu Umi itu terus menerus walaupun sudah sangat senior. Terima kasih Bu Umi. Ya. Baik, terima kasih Pak Tommy dan Ibu Umi. Dan sertifikat terakhir silakan si Sartina diberikan kepada Mas Ezra. Izin Mbak Isya untuk menyampaikan sekali lagi Bu memberikan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ezra atas sharingnya yang juga sangat menarik penelitiannya di bidang OCB ya, juga ada faktor POS-nya, ada gratitude-nya, semoga bisa bermanfaat dan mohon dapat diterima sertifikat dan tanda terima kasih kami. Makasih Bu Elis, penuh syukur juga ya malam ini Bu. Terima kasih. Mantap Bro Ezra. Mantap, peneliti bersyukur tetap bersyukur gitu ya. Bersyukur. Ya, sekali bersyukur tetap bersyukur. Baik. Baik, terima kasih Sartina. Teman-teman pasti banyak sekarang yang open camp ini. Saya yakin ini akan meningkat korelasi positif antara dokumentasi dengan open camp-nya nih. Silakan teman-teman yang mau open camp supaya wajahnya kelihatan. Takutnya Sartina lupa membuatkan sertifikat kalau nggak tahu nanti wajahnya gitu ya. Iya. Supaya sah dapat sertifikat. Sah ya. Ya, selamat malam pada para peserta. Dimohon untuk membuka kameranya. Ya, karena saya lihat masih ada lagi ya yang masih buka kamera ya. Kita tunggu semuanya muncul ya biar nggak berubah-berubah posisinya. Ya. Baik. Oke, saya akan mulai dari halaman. Masih banyak yang muncul ternyata. Iya. Saya mulai dari halaman pertama ya. Ya. Semuanya senyum 1, 2, 3. Ya, sudah untuk halaman pertamanya. Ya, saya akan beralih ke halaman keduanya ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Sartina. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai di sini diskusi kita.
dan tetap bersyukur, karena saya ingin mengucapkan bersyukur supaya semakin bersyukur, kata Ibu Ros tadi ya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Umi. Prof Maraaf, terima kasih Prof. Bupat Terima tadi. kasih. Terima kasih. Prof, ya, Bu Ros. Bu Ros, terima Bapak kasih, Ibu. Bu Lisa. Selamat malam semuanya. Terima Selamat kasih. Malam, ya, Terima kasih Bu. Ya, Yuk, Bapak Ibu. bye-bye. Terima Bu Marat, kasih. terima kasih. Bu Eli. Terima kasih, Bu. Bu Umi, Bu Terima Isya, kasih. dan Nun. Bu